Saya ingin menyampaikan tentang kisah sejarahnya hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Karena kita sudah lewat sebenarnya kan. Tapi tidak apa-apa lah. Biasanya kita kan malam tanggal 1 Muharram itu tidak ada ceramah kan. Tidak ada pengajian dan kita isi dengan zikir dan istighatsah. Kemudian kita juga perlu tahu tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu. Bagaimana? Karena ada yang bertanya, apakah memang betul Rasulullah itu hijrah tanggal 1 Muharram? Kalau bukan, mengapa kita memperingati hijrahnya Rasulullah itu pada malam 1 Muharram? Setiap tahun kita memperingati itu. Kalau kita memperingati Maulid Nabi, memang Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kita memang memperingati Isra dan Mi'raj, memang ada ulama yang berpendapat bahwa tanggal 27 Rajab itu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita memperingati nuzul Quran, memang dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nuzul Quran itu terjadi pada malam yang ke-17. Lalu bagaimana kalau tanggal 1 Muharram itu, apakah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah tanggal 1 Muharram? Bukan, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 kenabian. Belum ada kalender waktu itu. Kalau kita sudah ada kalender, tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah. Hari itu tanggal malam itu tanggal 3 Muharram tahun 1442 Hijriah. Tahu kita. Kalau dulu zaman Nabi belum ada kalender. Maka ketika ada hubungan bilateral, ini hubungan antar negara, antar kekuasaan. Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Kisra, Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Maqawqis, Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Romawi, Heraklius atau Herkal. Itu tidak ada tanggal, tidak ada tahunnya. Tetapi surat balasan dari Raja Maqawqis, surat balasan dari raja-raja yang lain itu ada tahunnya. Nah, karena memang ada sejarawan berpendapat kalau tahun Masehi itu diambil dari hari kelahiran Nabi Isa. Ada yang bilang seperti itu. Maka Masehi itu asal katanya dari Al-Masih. Maka dibuat dengan tahun Masehi. Tapi pendapat ini banyak diklaim oleh para ulama bahwa pendapat ini tidak kuat. Nah, lalu bagaimana dengan tahun kita ini, Islam ini? Syekh Muhammad Husin Haikal dalam kitab Umar Al-Faruq, beliau mengatakan bahwa orang yang pertama sekali membuat kalender Islam itu adalah khalifah yang kedua, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang membuat kalender pertama kali itu. Dikumpulkan para sahabat-sahabat senior itu dikumpulkan. Ada Abu Darda, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya dikumpulkan. Walaupun Umar bin Khattab itu orangnya keras tegas, tapi dia tidak otoriter. Maksudnya otoriter itu tidak ada memutuskan sebuah kebijakan itu dia dewek, tidak. Dikumpulkan juga para sahabat. Maka ditanya, agenda rapat kita malam ini tentang pemutusan bagaimana penetapan kalender Islam. Itu dihitung dimulai dari mana? Maka ada 4 usulan dari para sahabat ini. Usulan yang pertama mengatakan bahwa kalender Islam ini dihitung dari semenjak turunnya Al-Quran. Usulan yang kedua bahwa kalender Islam ini dihitung dimulai Rasulullah lahir. Usulan yang ketiga, kalender Islam ini dihitung semenjak Rasulullah meninggal. Nah, jadi orang dulu ada juga mengusuli. Rapat itu sudah ada zaman dulu. Bukan dari gini itu rapat sudah ada. Tetapi 3 usulan ini ditolak oleh Umar bin Khattab. Ditolak. Kenapa ditolak? Usulan pertama, kalau kalender Islam itu dihitung dimulai dari turunnya Al-Quran,
maka susah. Kenapa susah? Karena pada saat itu belum banyak orang yang mengikuti Islam. Karena Al-Quran pertama sekali turun itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu untuk Rasulullah dewe. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad baru diutus sebagai nabi, belum diutus sebagai rasul. Apa beda nabi dan rasul? Nabi itu kalau dapat wahyu untuk diri dia, kalau rasul dapat wahyu untuk umat. Maka sesudah ayat kedua turun surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 barulah ada perintah untuk menyampaikan dakwah kepada umat. Nah, itu usulan pertama ditolak karena pada saat itu belum banyak orang yang beriman. Usulan yang kedua juga ditolak. Ketika turun Al-Quran baik belum ada orang yang beriman, apalagi ketika Rasulullah lahir belum banyak orang yang beriman. Itu alasannya. Alasan yang ketiga, kalender Islam ini dihitung semenjak Rasulullah meninggal. Saya rasa setiap tahun orang melaksanakan atau memperingati hijrahnya Rasulullah itu pasti nangis galau. Ngapa? Karena mengenang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 pendapat ditolak. Maka pendapat terakhir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini cerdasnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu maka digelar oleh Rasulullah SAW dengan karramallahu wajhah. Bahkan dalam hadis disebutkan, ana madinatul ilmi ali babuha. Aku ini kotanya ilmu sedangkan Ali itu pintunya. Saking pintarnya Sayyidina Ali itu. Ini usulan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah itulah yang memisahkan antara yang hak dan antara yang batil. Maka diputuskan oleh Sayyidina Umar bahwa perhitungan kalender Hijriah mulai dari Rasulullah hijrah. Nah, itu dihitung. Susah nih ngitung itu. Kalau ilmunya namanya ilmu astronomi atau ilmu falak. Mak ngitung itu. Makanya hebatnya kini tuh enak tinggal buka HP be. Ya, buka HP be tahu. Tinggal ketik di situ tahun berapa? Tahun 570 Masehi. Hari apa? Tinggal ketik di situ. Saya lahir misal 6 Januari misal. 94 misal kan. Kita nengok di situ. Hari apa kita lahir? Kita tidak tahu mungkin harinya lahir. Kita tengok di situ, dibuka dalam HP sudah nampak bahwa hari kita lahir adalah hari Kamis. Nah, kita tahu sudah. Kalau sekarang sudah canggih. Nah, kalau orang dulu tidak tahu bagaimana, maka perhitungan itu berdasarkan perhitungan ilmu falak. Lalu bagaimana ceritanya sehingga bulan pertama itu adalah bulan Muharram? Padahal Rasulullah itu hijrahnya pada bulan Safar, tanggal 26 Safar, hari Kamis. Kamis malam Jumat Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dijelaskan bahwa orang dari Syawal itu mulai berangkat melaksanakan haji. Maka dalam Al-Quran disebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah ada pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Nah, dalam tafsir disebutkan bahwa asyhurum ma'lumat itu ada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mulai bulan Syawal mulai orang berangkat menunaikan haji. Kemudian pada bulan Dzulhijjah orang mulai balik kalau ke tempatnya masing-masing. Artinya semuanya sudah berada di rumah, semuanya sudah berada di kediamannya masing-masing. Maka pada bulan Muharram semuanya sudah berada di rumah masing-masing. Maka bulan Muharram itulah dihitung dari bulan yang pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajabun, Sya'banun, Ramadana, Syawalun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal Pak? Insyaallah hafal lah. Itu jangan Januari sampai Desember ya hafal ya. Hafal kan itu. Kalau saya di madrasah dulu hafal itu Asyhurul Arabiyyah. Hiya Muharramun, Safarun, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajabun, Sya'banun, Ramadana, Syawalun, Dzulqa'dati, Dzulhijjati. Hafal ya. Nah, kita perlu hafal.
Maka disandingkan kalau ada di rumah itu, maka kalau ada kalender disandingkan, ada kalender Masehinya, ada kalender Hijriahnya di situ. Kalau tanggal 3 Desember itu tanggal Hijriahnya tanggal berapa? Harus tahu gitu. Nah, itu sekilas tentang kenapa penetapan kalender Hijriah itu berdasarkan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada tanggal 26 paginya itu menjelang siang 26 Safar pada hari Kamis pada tahun ke-14 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, itu orang kafir Quraisy berkumpul di tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau kini itu semacam lembaga adat. Nah, di situ tempat berkumpulnya. Yang buat Darun Nadwah itu datuk kelima Nabi. Namanya Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, itu Qusay. Apa agenda rapatnya? Agenda rapatnya itu adalah bagaimana caranya melenyapkan nyawanya Nabi Muhammad SAW. Itu ketuanya Abu Jahal. Abu itu artinya bapak, Jahal itu bodoh. Abu Jahal bapak bodoh. Ini kalau buat nama anak jangan pakai kata jahal. Jahal, jahil, itu jangan. Jahil itu isim fa'il, artinya orang yang bodoh. Jahal itu isim masdar, artinya bodoh. Abu Jahal bapak bodoh. Apa disebut bodoh? Karena kalau dalam masalah yang baik-baik nyololo. Padahal Abu Jahal itu pintar. Saking pintarnya, Rasulullah pernah suatu ketika memasukkan dalam doanya. Apa doa Rasulullah? Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Jadi Abu Jahal itu bukan nama aslinya. Abu Jahal itu gelarnya. Nama aslinya apa? Umar bin Hisham. Bagus namanya. Kunyahnya Abul Hakam. Nama anaknya Hakam. Umar bin Hisham. Ya Allah, minta kuatkan Islam di antara dua Umar, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Ternyata ditunjukkan hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Nah, ini agenda rapatnya diketuai oleh Abu Jahal. Malam itu kita rapat dengan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Dan ternyata di antara pembesar itu masuk juga iblis. Iblis bilu kok rapat. Nyamar sebagai orang yang tua. Ini diceritakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum pada bab pembahasan tentang Hijratun Nabawiyah, hijrahnya Nabi SAW. Nah, itu jelaskan. Iblis milu rapat. Jadi ketika rapat itu diusulkan. Kita agenda rapat kita malam ini adalah bagaimana caranya memusnahkan nyawa Muhammad atau Abu Jahal. Maka ada beberapa usulan. Usulan pertama dari sahabat Abu Jahal, orang kafir Quraisy juga, namanya Abul Aswad. Abul Aswad mengusulkan, sudahlah kita usir dia dari dusun kau. Kita urus urusan kita lah, tidak usah kita ngurus urusan dia tu. Kita usir Inilah sedihnya Rasulullah mungkin. Kalau terjadi pada kita, sedihnya luar biasa. Kenapa? Yang muat rumah itu datuk kita, dan agenda rapat malam itu adalah bagaimana caranya melenyapkan nyawa kita di rumah datuk kita. Apa jawab iblis? Kok iblis kok tukang nyanggah we? Apa kata iblis? Kalau kamu usir nanti ketika dia diusir, dia punya umat yang banyak, dia punya sahabat yang banyak, dia punya pengikut yang banyak. Maka ketika dia punya pengikut yang banyak, dia bakal balik ke dusun ni kau. Mati kalau gitu kau diperangi. Kau iblis. Usulan yang kedua dari kafir Quraisy juga, namanya Abul Bukhturi. Kok abu-abu kalau tadi Abul Aswad,
Abu itu artinya bapak, Aswad artinya hitam, Abul Aswad bapak hitam. Usulan kedua dari Abul Bukhturi. Kata Abul Bukhturi, sudahlah, kita buat kotak seukuran badan Muhammad itu. Kita masukkan dia ke dalam kotak itu, kita kunci dia, dan kita biarkan, kita buang di tempat yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Maka dia bakal mati dalam kotak itu. Itu kata Abul Bukhturi. Tapi apa? Ditolak lagi oleh iblis. Kau iblis kau tukang nolak. Jadi kalau ada agenda rapat itu, kalau ada orang nak rapat, tukang nolak itu sama lah. Datik nak nerima pendapat orang, dapat nyolah. Apa kata iblis? Kalau kamu masukkan ke dalam kotak, kemudian kamu letakkan ke tempat yang asing, maka nanti para sahabatnya bakal mencarinya. Karena para sahabatnya itu sangat cinta kepada Muhammad, pengikutnya itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka nanti kalau seandainya mereka tahu, mereka bakal mengejar namanya Muhammad itu, dan dibuka kotak itu, kemudian dia keluar, dan dia akan mencari pengikut dan balik lagi ke tempat kita, diperangnya lagi kita. Lama artinya iblis tu bagi tahu kalau gawe macam tu lama mati Kalau dikurung tu lambat mati Kalau diusir lambat mati Itu kata iblis tu. Maka usulan yang ketiga datang dari mulut Abu Jahal. Kalau Abu Jahal, kalau cerita jahat itu hebatnya luar biasa. Apa kata Abu Jahal? Sudahlah, kita kirim dari setiap kabilah itu seorang pemuda yang kuat, seorang pemuda yang tangkas. Kita bagi pedang yang paling tajam, dan setiap kabilah pemuda yang dari kabilah-kabilah itu mengepung rumah Rasulullah. Ketika keluarnya Muhammad, mereka sudah bersiap untuk menebas leher Muhammad, dan ketika sudah sampai pedang itu ke lehernya, maka darah itu bercecer kepada setiap kabilah, maka setiap kabilah itu sudah berhasil membunuh Muhammad. Usulan mantap langsung lenyap nyawa Nabi Muhammad itu buat Ini kalau Abu Jahal, kalau cerita jahat pede dia pintar, tapi cerita baik tidak tahu dia. Maka disetujui oleh apa kata iblis. Nah, ikulah usulan yang paling mantap di antara para usulan, ikulah usulan yang paling bagus. Maka semuanya sepakat pada malam harinya tanggal 20 masuk malam ke 27 Safar, mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi ternyata tipu muslihat itu diketahui, dan malaikat Jibril datang menghadap Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu malam ini wahai Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Langsunglah Nabi Muhammad menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq supaya ditemani dalam perjalanan ke Madinah, kemudian mencari seorang penunjuk jalan. Seorang penunjuk jalan, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Uraiqid. Cari orang penunjuk jalan. 3 hari Rasulullah SAW untuk hijrah ini. 3 hari Rasulullah menetap di Gua Thur. Jadi pada malam harinya itu, ketika semua orang kafir Quraisy sudah mengepung Rasulullah SAW di rumahnya, ternyata Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di ranjangnya. Karena itu pesan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, malam ini kau jangan tidur di ranjangmu." Karena kebiasaan Rasulullah itu memperlambat solat isyaknya. Solat isyaknya ditakhirkan. Rasulullah solat malam, kemudian setelah itu baru solat isyak. Maka kembali ke rumah, ternyata orang-orang di rumah itu sudah mengepung Rasulullah. Rasulullah keluar dari rumah itu, tidak ada satu orang pun yang tahu kalau Rasulullah itu keluar. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah itu meletakkan kerikil dengan pasir di atas kepala orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah itu. Saking tidak nampaknya. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang surahnya kita hafal itu. Ayatnya kita hafal. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di hadapan mereka itu dinding pembatas, wa min khalfihim sadda, di belakang mereka dinding pembatas, fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Banyak orang yang pakai ayat itu kalau ke pasar. Banyak orang pakai.
Katanya kalau ke pasar ada pakai helm, ada kena tangkap polisi kalau baca ayat itu. Nah, cobalah dulu kan kalau nak nyoba. Saya belum pernah nyoba ya kan. 100 meter baca ayat tu. Insyaallah sampai depan polisi singgahnya. Tidak telat ayat tu. Lain masalahnya. Kalau ngusir jin, ngusir setan pakai ayat tu mungkin bisa. Kalau nak ngusir polisi tak dalam. Bukan berarti ayat itu tidak ada berfungsi, tidak, karena tidak ada cocok untuk kita pakai. Untuk melanggar aturan baca ayat bacaan Quran. Jelaskan keluar dari Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang tahu ketika orang kafir Quraisy masuk melihat di ranjang ada seseorang, kemudian dibuka, ternyata bukan Nabi Muhammad, ternyata di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keluar Rasulullah SAW dan langsung menuju ke Gua Thur. Gua Thur itu tingginya guanya lebih tinggi daripada Gua Hira. Jadi ketika kami waktu berangkat itu melihat Gua Thur itu tingginya luar biasa, tidak ada tangga, jadi naiknya di batu itulah. Kalau Gua Hira, kalau sekarang Gua Hira ada tangganya sampai ke atas, naiknya lebih kurang 1,5 jam. Saya sampai ke Gua Hira itu, naik ke atas, turun lagi, kemudian belok kanan, kecil 1 kilan guanya, masuk. Kalau masuk itu tidak bisa badan itu ke depan, miring masuknya, karena sekilan cuma guanya itu. Kemudian baru lurus, kemudian belok kiri, disitulah Gua Hira. Di situ tertulis ayat surah Al-Alaq ayat 1-5 dijelaskan di batu itu. Ada tertulis di situ, dan di situ ada tempat solat, 2 tempat solat, kemudian di depan, kemudian ada di samping kiri untuk melaksanakan solat sunnah di situ. Itu Gua Hira. Tapi kalau Gua Thur itu tinggi, tidak ada tangga. Jadi pikiran saya ketika melihat Gua Thur itu, bagaimana Rasulullah dulu manjat itu. Setelah sampai ke Gua Thur, dilihat dalam Gua Thur itu banyak berserakan, karena bahasa kita ke semak dalam itu kan, maka dibersihkan oleh Abu Bakar, dibersihkan. Nah baru Rasulullah masuk, dan setiap lubang itu ditampal dengan bajunya Abu Bakar. Nah, itu goyai baju ditampal supaya apa? Supaya nanti orang kafir Quraisy tidak nampak. Tetapi walaupun ditampal, ternyata ada lubang di atas itu besar nih. Ternyata orang kafir Quraisy berada di atas Gua Thur itu, sedangkan Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq berada di dalam gua. Kalau seandainya orang kafir Quraisy itu nengok ke bawah, nampak Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq ada dalam gua itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih melindungi. Maka pada saat itu ketika menengok orang kafir Quraisy itu berada di atas gua, maka ada ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ketika itulah Rasulullah menguatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan yang diabadikan dalam Al-Quran, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah menguatkan atau berkata kepada sahabatnya, di sini adalah Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. 3 hari Rasulullah dan Gua Hira, tanggal 27, 28, 29 Safar tahun 14 kenabian. Jadi dulu ketika Rasulullah hijrah pada bulan Safar cuma hanya 29 hari. Kemudian keesokan harinya tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah berangkat dari Gua Thur menuju ke Madinah. Namun sebelum ke Madinah Rasulullah singgah dulu di desa namanya Desa Quba. Dan di Desa Quba inilah Rasulullah mendirikan sebuah masjid yang sampai sekarang masjid itu masih ada di Desa Quba, yang masjid itu diberi nama Masjid Quba. Jadi kalau ada orang yang ke Madinah, maka nanti di travel itu pasti ngajak ke Masjid Quba. Setelah dari Desa Quba, setelah membangun Masjid Quba, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Itu orang Madinah itu sudah nunggu, suku Khazraj, suku Aus dari Madinah itu sudah nunggu Rasulullah. Karena sebelum Rasulullah hijrah itu sudah ada 2 kali perjanjian dengan Rasulullah yang disebut dengan Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah terbagi kepada 2, Bai'at Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua. Nah, dari Bai'at Aqabah inilah orang Madinah sudah menunggu kedatangan Rasulullah. Lihat di panjatnya batang kurma itu. Nah, di panjat batang kurma nengok, oh ternyata Rasulullah ada. Sudah nampak perjalanan Rasulullah SAW. Maka ketika sampainya Rasulullah ke Madinah itu semua orang menyambut Rasulullah, menabuh robano apa syairnya,
tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu syair pertama itu yang digunakan untuk nyambut Rasulullah. Maka kalau kita tegak berdiri mahallul qiyam marhaban itu, ada orang atau ada pejabat atau ulama yang datang ke tempat kita berdiri menyambut kedatangan ulama tersebut dengan mengucapkan tala'al badru alaina. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, sudah diajarkan oleh para sahabat Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu dalil bahwa boleh yang namanya nyanyi-nyanyi itu. Itu artinya nyanyinya yang baik-baik. Contoh itu tadi syair tala'al badru alaina. Itu bagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke di hadapan para sahabat, semua sahabat itu menyalami Rasulullah kemudian mencium tangannya. Ini dalil bahwa boleh mencium tangan Rasulullah, atau dikiaskan itu hukumnya kepada mencium tangan para ulama, mencium tangan orang-orang soleh, itu boleh. Untuk apa? Mengharapkan keberkahan. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Ma min muslimaini, tidaklah dari dua orang Islam, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, kemudian berjabat tangan, illa ghufira dzunubahuma, melainkan Allah ampuni dosa keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak salam. Dikit-dikit salam, dikit-dikit salam. Cuma kalau ketemu kambing jangan pula disalami. Masa ketemu manusia salam. Dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah masuk, ada pertanyaan sebelum kita tutup nih. Kita sekilas cerita tentang hijrahnya Nabi. Kalau cerita hijrahnya Nabi itu banyak, panjang ceritanya. Cukup? Nah, itu sudah ada, kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Li khamsatun utfi'u biha harral waba'il hatima, al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Li khamsatun utfi'u biha harral waba'il hatima, al-mustafa wal murtada وابناهما وفاطمة. لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عدبا إلا رحمته، ولا جهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إياك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا
اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.